Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir analisis dan perancangan sistem informasi mengenai pemasaran produksi patung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Semit, NIM 2021-53095, Prodi Sistem Informasi kelas A. Latar belakang pemasaran produksi patung. Seiring berkembangnya zaman, pengrajin seni patung semakin sedikit, terutama di daerah Jepara, karena dalam memproduksi patung sendiri harus memiliki skill dalam desain, gambar, maupun memahat yang mumpuni. Selain itu, sepinya peminat dalam membeli menjadi masalah pada bidang promosi, serta pemilik usaha patung harus mencari solusi agar mudah dalam melakukan pemasaran patung. Patung sendiri sebagai salah satu karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki nilai estetika tinggi. Salah satu fungsi patung sendiri yaitu sebagai monumen, kerajinan, atau interior untuk menambah keindahan ruangan. Analisis sistem informasi produksi patung. Saat merancang suatu sistem, kita tentu memerlukan sebuah gambaran mengenai sistem yang telah ada atau sedang berjalan. Hal ini sangat penting agar sistem yang akan dibuat nantinya dapat berjalan dengan baik dan maksimal, serta dapat membantu dan mempermudah user dalam melakukan pekerjaannya. Setelah kekurangan dari sistem lama telah teridentifikasi, maka akan diambil suatu keputusan apakah diperlukan suatu sistem yang baru atau hanya memperbaiki kekurangan dari sistem lama. Dalam hal ini, produksi patung perlu menerapkan sistem baru yang dapat mempermudah dalam proses bisnis patung tersebut. Perancangan sistem ini sangat bermanfaat dalam produksi patung ini. Di antaranya yaitu mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli patung dan mempermudah dalam proses pencatatan data pelanggan. Alur FOD pemasaran produksi patung. Yang pertama, pelanggan melakukan order. Setelah itu, yang kedua, pelanggan melakukan negosiasi harga. Jika harga cocok, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya, dan jika harga tidak cocok, maka dilakukan ke proses negosiasi kembali. Setelah itu, pelanggan mencatat apa yang dipesan. Kemudian, pelanggan melakukan pembayaran uang muka atau DP. Yang keenam, pemilik usaha menerima data order dan uang muka. Lalu selanjutnya pemilik usaha mencatat data order dari pelanggan yang nantinya akan dibuat nota pesanan. Terus yang selanjutnya pemilik usaha membuat nota pesanan, kemudian pelanggan menerima nota pesanan. Yang ke-10, nota pesanan diserahkan ke bagian produksi untuk dilakukan proses produksi. Setelah itu, bidang produksi memproses pengerjaan patung. Lalu selanjutnya, barang jadi dan bagian produksi membuat laporan akhir produksi. Setelah itu, laporan akhir produksi diserahkan ke pemilik usaha. Lalu selanjutnya, pemilik usaha melakukan pengiriman pesanan ke pelanggan. Lalu pelanggan menerima barang. Setelah itu, pelanggan melakukan pelunasan. Dan yang terakhir, pemilik usaha menerima pelunasan dari pelanggan. Kedua, flow of dokumen. Berikut ini merupakan gambaran FOD produksi patung, yang dimana dimulai dari pelanggan melakukan order, setelah melakukan order, pelanggan melakukan negosiasi. Jika harga tidak cocok, maka dilakukan negosiasi kembali, dan jika cocok, dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu tercipta data order. Dan setelah itu pelanggan melakukan pembayaran uang muka. Kemudian, pemilik usaha menerima data order dan uang muka dari pelanggan. Setelah itu, pemilik usaha mencatat data order. Setelah mencatat data order, pemilik usaha membuat nota, dan nota tersebut diserahkan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima nota, maka bagian produksi akan melakukan proses pengerjaan. Setelah barang jadi, kemudian bagian produksi membuat laporan akhir produksi, yang kemudian laporan akhir produksi ini diserahkan kepada
pemilik usaha. Setelah menerima laporan akhir produksi, pemilik usaha melakukan pengiriman barang ke pelanggan. Setelah itu, setelah menerima barang, pelanggan melakukan pelunasan, dan pelunasan diterima oleh pemilik usaha. Lalu yang selanjutnya terdapat konteks diagram atau studi. Begitu ini merupakan konteks diagram produksi patung yang dimulai dari pembeli memasukkan data pesanan ke sistem informasi produksi patung. Setelah itu, penjual menerima data pesanan dari sistem informasi produksi patung, dan kemudian penjual memasukkan data nota pesanan ke sistem informasi produksi patung. Yang selanjutnya, pembeli menerima data pesanan dan nota pesanan dari sistem informasi produksi patung. Berikut ini merupakan rule check dari CD. Yang selanjutnya terdapat data flow diagram atau DFD. Berikut ini merupakan data flow diagram produksi patung, yang dimana terdapat 4 proses, yaitu input data order, proses pembelian, proses pembayaran, dan proses pengemasan dan pengiriman. Yang dimana pertama pada input data order, pembeli memasukkan data pesanan ke input data order. Lalu data pesanan diterima penjual dari input data order. Yang selanjutnya ke proses pembelian. Di sini pada proses dari input data order ke proses pembelian menghasilkan data diri dan data pesanan. Di mana di sini pembeli memasukkan data pesanan dan penjual menerima data pesanan. Yang ketiga, proses pembayaran. Dari proses pembelian ke proses pembayaran sendiri menghasilkan data pesanan. Pada proses pembayaran, pembeli memasukkan uang bentuk transfer dan kemudian penjual menerima pembayaran tersebut. Dan proses selanjutnya yaitu pengemasan dan pengiriman. Pada proses pembayaran ke pengemasan dan pengiriman menghasilkan data nota pesanan. Yang dimana pada pengemasan dan pengiriman penjual memasukkan barang dan pembeli menerima barang. Dan berikut ini merupakan rule check chart dari DFD. Yang terakhir terdapat IPO produksi patung, yang dimana pada IPO sistem produksi patung terdapat 4 hal penting. Yang pertama yaitu pesanan, pengerjaan, pembayaran, dan pengiriman. Pada pesanan terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, data pembeli, dan yang kedua, data pesanan. Pada pengerjaan terdapat 1 hal yang harus diperhatikan yaitu data pesanan. Kemudian pada pembayaran yang perlu diperhatikan yaitu transfer bank dan nota pesanan. Berikut juga pada pengiriman yaitu yang harus diperhatikan yaitu barang dan nota pesanan. Struktur dan isi menu rancangan aplikasi produksi patung. Yang pertama, terdapat splash screen. Splash screen sendiri di sini berfungsi bagi halaman awal yang akan tampil secara otomatis pada saat membuka web. Yang kedua, terdapat menu login. Menu login sendiri berisi proses memasukkan nama, nomor HP, dan alamat pembeli yang dilakukan oleh pengguna untuk lanjut ke menu selanjutnya. Yang ketiga, terdapat pengisian data pesanan. Halaman ini berguna untuk pelanggan mengisikan detail pesanan yang akan dipesan yang nantinya akan diinput ke sistem. Yang keempat, terdapat menu pembayaran. Menu pembayaran ini akan menunjukkan total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan ke pihak kasir atau pemilik usaha. Yang terakhir, terdapat konfirmasi pembayaran. Menu ini akan otomatis muncul jika pembayaran sudah dilakukan dan sudah dikonfirmasi oleh sistem. Berikut ini merupakan gambaran tentang rancangan tampilan aplikasi.
Yang pertama di sini splash screen, di sini halaman login, dan berikut ini merupakan pengisian data pesanan. Kemudian berikutnya di sini merupakan gambaran rancangan aplikasi, total pesanan, dan yang ini merupakan konfirmasi pembayaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.